Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi ini sambungan dari video kita yang kemarin udah kita upload ya. Ini beberapa teman-teman mungkin ada yang nanya ini apa, kok indikatornya beda? Oke, kemarin ya saya salah pembahasan teman-teman ya. Jadi indikatornya itu namanya trend level ya, sorry. Namanya itu ini trend level punyanya chart frame ya. Jadi ini trending satu yang sekarang kita akan review. Kemarin juga kita review ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, yang kemarin itu adalah indikator yang sebelumnya. Jadi ada dua sebenarnya teman-teman ya yang mau saya bahas. Jadi yang pertama ini, yang kedua baru nanti yang zero leg MA ya. Jadi yang ini dia teman-teman, zero. Nah ini teman-teman ya, zero leg MA ya. Itu kemarin maunya pembahasan di dua video ya. Tapi kemarin untuk nama indikatornya aja yang salah ya. Untuk penjelasan cara open posisi itu masih sama, nggak ada bedanya. Jadi ini video ini diupload untuk menyambung video part pertama kita yang kemarin ya, part pertama. Nah, kemudian di sini saya tambahin sedikit, kalau kalian mau kombinasi dengan beberapa indikator itu bisa ya. Jadi kalian tinggal tambahin aja moving average periode 50, 100 atau 200 ya, terserah teman-teman lah ya. Jadi di sini saya sekalian aja ya, sekalian nge-review ulang indikator yang kemarin itu. Ya, jadi indikator yang kemarin itu adalah indikator trend level. Di sini di community, kemudian di trading, di sini ada nomor satu yaitu trend level. Ya, jadi teman-teman bisa pakai indikator ini untuk membantu analisa teman-teman lebih matang lagi. Nah, kemudian kita tutup dulu di sini. Di sini ada simbolnya juga teman-teman ya, di ujung ini trend 60,78%. Jadi masih 40%-nya itu ada kemungkinan untuk penurunan ya. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini ini kan ada sinyal buy ya, seperti yang saya info kemarin. Kalau teman-teman mau entry, tunggulah dia sampai masuk ke zona ini. Biarin dulu dia lepas, kemudian masuk ke zona ini kita open posisi ya. Jadi ini garis putus-putus ini adalah batasan retestnya ya. Jadi kalau misalkan market udah masuk sini, ini zona retest ketika teman-teman mau ambil entryan buy kembali seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat garis putus-putus ini adalah zona retest ya. Jadi sama seperti di sini, ini adalah sell-nya. Kemudian zona retestnya dia di sini ya. Pada saat dia lepas, kemudian masuk lagi ke harga ini, balik lagi kita open posisi dan boom. Ya, hasilnya cukup lumayan. Kemudian di sini juga sama, sinyal buy, biarkan dulu dia lepas, masuk ke zona ini, kita buy SL dan boom, TP lagi. Ya. Kemudian kita back lagi ya, ini story real real time ya teman-teman ya, kita nggak pakai yang backtest lagi ya. Jadi kita akan uji langsung aja. Di sini juga kita profit, kemudian di sini juga kita profit ya. Kemudian di sini juga kita profit. Di sini aja ya teman-teman ya, di sini aja yang kemungkinan kita kena loss ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini dia balik menembus lagi, sebenarnya ini udah TP ya, belum sebelum kena SL ya. Tapi kalau teman-teman baru dapat entry di sini ya kemungkinan SL ya. Kemudian kita lihat di sini juga buy, di sini kita profit ya, kemudian balik ke zona ini kita SL di sini. Ya SL-nya tipis sebenarnya. Ini juga sama buy-nya, dan ya rata-rata ini hasilnya juga profitnya bagus kalau misalkan teman-teman tahu trennya. Ketika terjadi tren atau terbentuknya tren, kita udah lihat dia tren panjang ya, sinyalnya juga jaraknya lumayan jauh. Di sini tren powernya itu di atas 70%. Nah, kemungkinan besar teman-teman bisa mengambil profit yang cukup tinggi juga ya, di atas 10 sampai di atas 30 pip lah, di atas 30 pip lah teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai di zona trend seperti ini ya. Kalau zona sideways ya teman-teman cari aja ya. Sebenarnya indikator ini tuh bisa membantu kita juga dalam menganalisa ya. Jadi kalau ada batasan ini ya kita hati-hati, karena apa? Akan adanya koreksi pemantauan. Mungkin di sini juga sama, ketika dia penurunan ya, kita tandain batasan-batasan ini yaitu menjadi zona pemantauan, entah itu kenaikan maupun penurunan ya. Jadi nanti itu saya akan ada bahas satu indikator lagi teman-teman ya, satu indikator lagi, atau sekalian aja di video ini saya bahas ya. Jadi ada dua teman-teman ya, ini indikator yang kemarin udah kita review, namanya yang tadi saya udah sebutin. Kemudian kita mau nge-review indikator yang kedua. Indikator yang kedua tuh yang ini teman-teman ya. Oke, di sini tuh ada namanya zero lag sinyal ya. Jadi teman-teman ketik di sini itu ada namanya zero lag trend sinyal. Nah ini ya teman-teman ya.
Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kalau udah teman-teman klik ini, kemudian kita masuk ke settingan terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut ke videonya. Jadi di sini apa namanya? Saya akan berikan settingan dulu biar nggak lupa ya. Di sini untuk like-nya kita pakai 81. Kemudian band multipartnya itu pakai 2,2 ya. Kemudian di sini time frame-nya itu 5 menit, 15, 1 jam, 4 jam sama 1D. Saya biasanya gunakan di time frame untuk entry ya. Untuk entry itu saya gunakan biasanya di time frame M5 ya. Kemudian untuk stylenya kita matiin yang bullish ini ya. Kita unchecklist yang 2 ini. Sisanya kita tampilin aja. Kemudian kalau udah klik OK. Nah, di sini juga bagusnya itu adalah di saat momen trend ya. Ketika trend terjadi ya kita follow the trend, buy lagi ya. Ketika dia terus menembus area resisten dan kita akan ambil buy-nya terus sampai area resisten itu dijebol atau area support itu dijebol, baru kita ambil entryan sell dan sell ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan sama seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kan resisten itu di jebol ya. Jadi dalam artian gini, saya kasih dulu penjelasan yang mungkin lebih simple ya. Kita anggaplah mulai dari sini. Ini kan trend sideways ya. Dalam artian di sini itu ada batasan atas, ada batasan bawah. Oke. Ada batasan atas, ada batasan bawah. Batasan ini menjadi kunci kita untuk menentukan arah tren di M5 dulu ya. Jadi kalau resisten di sini di break ya, kemudian naik, mantul lagi ya, kita udah bisa ancang-ancang untuk ambil entryan buy ya. Buy-nya itu tidak langsung di sinyal yang berjalan ini ya. Jadi ini kan ada shadow-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu dia masuk ke shadow yang ini. Ini shadow terakhir ini adalah batasan SL. Shadow ini adalah shadow yang ini adalah tempat kita entry ya. Jadi teman-teman tuh harus perhatikan dulu ya. Ada 2 kriteria teman-teman ya. Di sini saya nggak ketik biar teman-teman tuh nyimak mendengarkan videonya sampai akhir ya. Oke, saya jelasin. Di sini saya zoom, kita udah tahu nih trennya naik ya. Dari sini udah break. Oke, kita fokus entryan adalah buy ya. Jadi kalau kita mau ambil entryan buy, teman-teman lihat di sini ya. Ketika dia turun, ya kan. Ketika dia turun, market masuk kembali ke harga yang di sini. Ini kan ada garisnya teman-teman ya. Garis merah ini artinya kita entry-nya adalah sell. Ketika harga masuk ke harga ini ya, garis putih, garis merah ini kita open posisi sell ya. Sama seperti di sini ketika market masuk ke zona yang hijau ini kita entry buy ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan market masuk ke sini kita entry buy, SL itu adalah batasan di shadow-nya ini. Shadow ini bisa kita jadikan batasan SL ya. Kalau udah kena SL di sini tapi market terus menembus area resisten ini, nanti kita akan ketemu sinyal yang profit sampai menutup SL yang ini ya. Seperti itu ya. Saya contohin di sini. Oke, kita bergerak dari sini dulu ya. Dari sini kan market dia break ya kan, turun lagi, kemudian turun ke sini. Ini kan belum ada sinyal buy ya. Mantul lagi, kemudian mantul lagi, kemudian naik dan nge-break area ini ya. Nge-break area ini. Oke, ini di break ya. Oke, sekarang kita fokusnya kan ambil entryan buy. Ketika ada muncul sinyal di sini buy ya. Ntar saya tandain dulu. Nah, di sini kan ada sinyal buy. Teman-teman jangan langsung entry di next candle ya. Tunggu dia masuk sampai ke zona moving average ini ya. Zona moving average ini teman-teman baru entry di sini ya. SL teman-teman bisa taruh di sini ya, di shadow apa namanya, shadow terakhir. Misalkan teman-teman entry di sini. Kemudian SL kan teman-teman taruh di sini. SL di sini misalkan ini shadownya di sini teman-teman ya. Ini kan kalau di sini dia shadownya di sini ya. Ini kan shadownya baru terbentuk tuh di sini ya. Shadownya tuh di sini. Sebenarnya ini nggak kena SL teman-teman ya. 4,75 ya. Teman-teman lihat ya, 4,75 artinya 47 pip ya. SL-nya 47 pip berarti TP-nya di 80 pip ya. 80 pip. Oke, ini 90 pip udah hit ya. Ini di sini kita TP. Berarti kalau misalkan kita entry di sini, ini kan nunggu dia masuk ke sini, SL-nya kan di sini, teman-teman. Beda halnya kalau teman-teman tuh sinyalnya di sini, ya kan SL-nya mungkin di sini dia. Makin kecil deh teman-teman ya. Tapi kan kita pakai batasan shadow-nya ya. Sama seperti di sini kalau kita mau entry ya, Mbak, ketika masuk sini ya batasan SL-nya ya shadow-nya di sini. Ya. Jadi kalau kita entry di sini misalkan ya. Ini saya zoom sedikit ya. Di sini kita misalkan entry, ini kan masuk dia ke zona. Nah, SL-nya kan di sini teman-teman ya.
Ini kan shadow baru kebukanya di sini. Nah, shadow inilah menjadi titik SL kita ya. Memang di sini hampir kena hit ya, tapi ya 1:2 udah ketemu. Oke, di sini sama halnya lagi ya, sama halnya lagi. Di sini resistennya ditembus ya, resisten ditembus di sini, break ya, naik, kemudian kita tunggu sinyal buy, kemudian di sini juga muncul sinyal buy ya. Nah, di sini muncul sinyal buy. Tunggu market masuk ke dalam sini ya, berarti tempat kita entry di mana? Di sini kan? Ini kan baru dia masuk sini kan. Nah, kita entry buy di sini. SL-nya di mana? Nah, di sini. Nah, nih teman-teman ya. Nah, jadi bentuk kotak gitu loh, bentuk L teman-teman ya, bentuk L ya kan. SL di sini. SL-nya berapa nih? 40 pip. Berarti TP-nya berapa? 80. 1:2 ya teman-teman ya, 1:2. Nah, kalau misalkan nggak kena, ini kan cuma 7 ya. Nah, teman-teman kan nggak mungkin kalau misalkan udah running 70 pip, teman-teman nggak pasang SL plus ya. Kalau teman-teman nggak pasang SL plus itu keterlaluan ya, tidak menikmati proses profitnya ya. Jadi anggaplah di sini teman-teman SL plus di mana? Di 1:1 ya. Anggap di sini teman-teman udah kena BE ya. Teman-teman di sini kena BE ya. Teman-teman profit 1:1. Di sini profit ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman ya, break lagi. Oke, di sini dia break lagi ya teman-teman ya. Break di sini kan. Nah, kita tunggu sinyal buy berikutnya. Di mana sinyal buy berikutnya? Nah, sini ya. Di sini sinyal buy berikutnya. Ya. Sinyal buy berikutnya di sini. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini kan membentuk L ya, bentuk L ya. Kita kan nunggu market tuh masuk ke zona ini. Ah, ini zonanya dia ya. Di sini zonanya dia, kita kan entry-nya di mana? Di sini, ya kan? Pada saat candle masuk ke sini, kita entry buy lagi ya, sini. Kita buy. SL di mana? SL kan shadow-nya di sini. Shadow-nya di sini. Nah, rata-rata SL-nya itu adalah 45 pip, teman-teman ya. 45 pip, kemudian rasio 1:2 ini dapat nggak? Oh, dapat teman-teman ya. 1:2 kita dapat. Oke. Kalian yang menilai sendiri indikator ini tuh memiliki tingkat akurasi yang bagus atau enggak sih sebenarnya ya. Teman-teman aja yang menilai. Kemudian apakah ada indikator yang memberikan kita profit sampai 100%? Mungkin saya bilang ada teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa entry sesuai dengan kriteria dan cari momentum yang pas, kemudian pada saat profit teman-teman stop. Karena apa? Kalau teman-teman nggak stop pada saat profit, itu akan merusak win rate teman-teman sendiri. Ya, sama seperti saya. Hari ini kita udah running berapa pip ya. Kemudian kita pakai sinyal berapa sinyal yang kita keluarkan hari ini, kemudian apakah semua sinyal itu dari, misalkan dari hari ini berapa sinyal? 6 sinyal. Apakah ke 6 sinyal itu ada loss-nya? Kalau misalkan nggak ada, ya berarti tingkat profitabilitasnya itu tinggi. Ya, tapi kalau teman-teman paksain terus entry, sehari bisa sampai 12 kali atau 13 kali, bahkan 20 kali, ya win rate teman-teman tuh sehari bisa langsung hancur ya. Kemudian persentase profitnya pun akan menurun karena teman-teman buang-buang waktu terlalu lama di market, entry terlalu banyak, nggak efektif, ujung-ujungnya ya balik modal. Kalau nggak balik modal, loss. Kalau nggak gitu, ya psikologis teman-teman akan terganggu ketika sudah profit tidak mau stop atau keluar dari market seperti itu ya. Jadi ini mungkin psikologis trading juga ya. Kalian tuh kalau udah profit jangan masuk lagi di market ya. Lebih baik teman-teman lakukan aktivitas lain, kemudian kerjakan hal-hal yang bermanfaat lagi, mungkin bikin konten kah apa, terserah teman-teman ya. Yang penting menghasilkan. Oke, di sini kita cuma cari sampingan doang ya. Dan saya juga udah nge-review banyak indikator. Kemudian di sini juga break teman-teman ya, break lagi di sini, break ya kan, break indikator yang berarti potensi peluang kenaikannya itu cukup tinggi. Kemudian di sini kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini buy ya. Ketika market masuk sini, ini kan ada market masuk sini ya. Oke. Kita buy lagi di sini ya. Ketika dia market, kemudian di sini kan SL-nya 40 pip lagi ya. Darah. Kemudian di sini, nah ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Ini kan teman-teman udah running misalkan nih 1:1 ya. Masa nggak SL plus sih? Ya kan? Kalau 1:1 udah running atau udah hit, teman-teman pasti SL plus di sini. Ya. Nah, pada saat support ini atau support rahasia support ini ditembus ya, ditembus dari zona ini, berarti kita fokusnya kemana? Entry sell ya. Udah, kita cari fokus entry sell terus. Sellnya gimana bang? Ya sama, tunggu dia market masuk lagi ke dalam sini ya, kita akan sell. Sama seperti di sini teman-teman ya. Ini kan sinyal buy ya. Pada saat market masuk ke sini kan kita buy teman-teman ya. Oke. Ini buy kan. Kemudian SL di mana bang? Nah, SL-nya di sini. Nah,
Ya, ini SL-nya agak gede teman-teman ya. Di 68 pip berarti TP-nya di 60 atau 120. Ini udah running 1:2. Oke. Nah, teman-teman aja yang menilai ya apakah indikator ini tuh bagus, worth it atau tidak digunakan, teman-teman yang menilai. Kemudian kalau misalkan indikator ini bagus, silahkan disimpan strateginya. Kemudian fokus pada satu strategi, jangan dirubah-rubah lagi kecuali indikatornya udah nggak ada atau udah nggak update lagi atau udah memerlukan settingan terbaru lagi ya, karena volatilitas market itu kita nggak pernah tahu ya, seminggu bisa berubah dengan tinggi dan kita harus update lagi settingannya seperti itu. Selama settingan ini masih bagus digunakan, teman-teman bisa pakai. Kalau nanti udah nggak ada apa namanya, win rate-nya 50/50 ya, kita harus cari uh, nilainya lagi, kita akan gali lagi, kita akan cari nilai-nilai yang memiliki akurasi yang cukup tinggi. Oke. Mungkin video kali ini cukup sekian teman-teman ya, biar nggak memakan durasi yang cukup lama. Karena hari ini juga kita udah TP semua ya, kita udah target semua di apa namanya, di global kita udah profit, di VVIP juga kita udah profit juga ya. Jadi semua rata kalau misalkan di global dapat ya, di VVIP dapat. Cuman bedanya di VVIP mungkin lebih banyak lagi ya sinyalnya. Tapi ya saya selalu tekankan ya, walaupun di VVIP itu apa namanya, sinyalnya banyak, tapi kalau udah profit saya selalu menekankan untuk berhenti dan kita lakukan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Karena kan ada yang mungkin paginya free, kemudian malamnya eh, apa namanya, ada yang paginya free, malamnya kerja, ada yang paginya kerja, malamnya baru free. Jadi saya bagi itu di 2 sesi. Kalau sesi pagi udah profit sampai siang, berarti nanti malamnya kita cari lagi, tapi mudah-mudahan nggak loss ya teman-teman. Kalau misalkan loss pun kita akan cari untuk recovery ya. Kalau misalkan nggak dapat dalam 1 hari ya kita cari besok lagi seperti itu. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga bisa pakai indikator ini ya. Selama indikator ini masih ada, pemiliknya juga berbaik hati memberikan indikator ini secara gratis. Saya hanya sebagai review dan mencari nilai atau titik-titik yang menjadi zona kita entry yang paling tepat, yang paling bagus lah menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya indikator atau cara entry yang berbeda, silahkan, karena tidak ada salahnya teman-teman melakukan uji sendiri, kemudian melakukan backtest sendiri terhadap strategi teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya, Bang, indikatornya yang kemarin kok beda ya. Jadi tadi di penjelasan video awal udah saya jelasin, dan next kita akan bahas indikator-indikator terbaru lagi dan kita akan kombinasikan lagi untuk mencari win rate yang lebih tinggi. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.